Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina. Nomor induk mahasiswa 1872150011. Mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM. Dosen pengampu Cynthia Anissa, SPD MPDE. Yang pertama, identitas koperasi. Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. Di sini ada nilai-nilai. Yang pertama, menolong diri sendiri, yang kedua tanggung jawab sendiri, yang ketiga keadilan dan kesetiakawanan, yang keempat kejujuran dan keterbukaan, yang kelima serta kepedulian terhadap orang-orang lain. Prinsip yang pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis. Yang ketiga, partisipasi ekonomi anggota. Yang keempat, otonomi dan kebebasan. Yang kelima, pendidikan, pelatihan, dan informasi. Yang keenam, kerjasama di antara koperasi. Yang ketujuh, kepedulian terhadap komunitas. Dua, berbagi hubungan dalam koperasi. Hubungan kepemilikan menunjukkan besarnya peranan anggota dalam koperasi. Artinya, anggota adalah pemilik perusahaan koperasi. Sebagai pemilik anggota mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak tertentu terhadap koperasinya. Di sini juga ada hubungan pelayanan. Bentuk hubungan pelayanannya, koperasi terhadap anggota dapat dilakukan melalui bisnis antara usaha anggota dengan badan usaha koperasi. Ada dua faktor utama yang mengharuskan koperasi meningkatkan pelayanan kepada anggotanya. Pertama adalah adanya tekanan persaingan dari organisasi lain, terutama organisasi non-koperasi, dan kedua adalah perubahan kebutuhan manusia sebagai akibat perubahan waktu dan dari perusahaan. Di sini juga ada hubungan pasar. Pada prinsipnya, pasar adalah pertemuan antara penjual dan pembeli. Dalam teori ekonomi pasar dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar modal, pasar luar negeri. Yang pertama, pasar barang. Koperasi dapat bergerak di pasar barang dengan menawarkan barang hasil produksi koperasi atau anggota dan dapat pula melakukan permintaan akan produk yang dibutuhkan oleh koperasi atau anggota. Yang kedua, pasar tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja, koperasi akan bersaingan dengan persaingannya dalam rangka merekrut tenaga kerja yang berkualitas. Yang ketiga, pasar uang. Pasar uang akan terjadi pinjam dana yang selanjutnya menimbulkan hubungan utang piutang sebagai konsekuensi koperasi bergerak di pasar uang. Koperasi harus bersaingan dengan lembaga-lembaga keuangan lain yang ada di masyarakat. Yang keempat, pasar modal. Jika pasar uang lebih memfokuskan pada penggunaan dana jangka pendek, maka pasar modal lebih memfokuskan pada penggunaan dana jangka panjang. Yang kelima, pasar luar negeri. Pasar luar negeri menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran dalam negeri akan produk ekspor. Tiga, masalah bisnis dengan non-anggota. Dalam sebuah perusahaan, mereka menginvestasikan modal ke dalam perusahaan untuk memperoleh keuntungan berupa dividen dan jenis keuntungan lainnya, tetapi mereka tidak memanfaatkan servis yang diberikan oleh organisasi itu. Logika yang sama berlaku terhadap koperasi. Semakin besar kehilangan karakteristik koperasi dan secara berangsur-angsur berubah menjadi suatu organisasi dari para pemegang saham, para investor yang dominan. 4 alasan menjadi anggota koperasi. Yang pertama, koperasi dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kehadiran koperasi diharapkan dapat membantu para anggotanya yang membutuhkan pekerjaan untuk mengelola usaha. Yang kedua, alternatif tempat penyimpanan. Simpanan sukarela dapat ditarik ketika dibutuhkan sesuai kesepakatan anggota dan pengurus. Yang ketiga, memiliki wadah sebagai tempat berkembang. Di koperasi Kompa UGM sendiri terdapat wadah bagi para anggotanya untuk mengembangkan minat, bakat, dan ide dalam bentuk gugus komunitas. Yang keempat, mendapat SHU tiap tahun. Sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku yang dikurangi dengan biaya pendapatan dan kewajiban lainnya termasuk
pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. 5. Asas kekeluargaan koperasi memiliki hubungan yang luas dan koneksi yang sangat dibutuhkan ketika kita mulai berusaha atau menjadi wirausaha. Yang keenam, belajar berwirausaha. Kita dapat mengembangkan potensi dan ekonomi pula dengan kemudahan kredit dana usaha dari koperasi. Yang ketujuh, berkesepakatan bergabung menjadi bagian kepengurusan staf yang dapat ditulis dalam CV sebagai soft skill. Persyaratan keunggulan koperasi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan jika ingin koperasi merealisasikan keunggulan skala ekonomi, yaitu yang pertama, koperasi harus memperlihatkan kemampuan yang sama dalam memproduksi dan mendistribusikan produk kepada anggotanya dibandingkan dengan perusahaan lain yang menjadi persaingannya. Yang kedua, manajer perlu diberi kesempatan yang luas untuk meminimalkan biaya produksi. Ketiga, koperasi harus mampu memanfaatkan laju perkembangan teknologi yang paling tidak sama dengan kemampuan persaingannya dalam memanfaatkan laju perkembangan teknologi yang sama. Yang keenam, koperasi dalam segitiga strategis. Untuk menganalisasi keunggulan koperasi harus ada 3 pemain yang diperhitungkan. 3 pemain itu adalah koperasi itu sendiri, kooperatif, para anggota atau anggota potensi member atau potensi member, dan pesaing kompetitor. Masing-masing dan komponen strategis tersebut sering disebut the strategis, customer, member, atau komparatif dan kompetitor. Manfaat yang diperoleh dari koperasi harus senantiasa lebih besar daripada manfaat yang dapat diperoleh dari perusahaan non koperasi. Keadaan demikian menunjukkan koperasi comparative tax. Hal ini berarti pula bahwa koperasi telah lulus dari marketplace, yakni koperasi dapat menghasilkan manfaat yang setidak-tidaknya yang dihasilkan oleh perusahaan non-koperasi. Di samping itu, koperasi juga harus memenuhi participation test, yakni manfaat itu harus dapat direalisasikan kepada anggotanya. Terima kasih.